Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, terlebih dahulu saya akan menyapa yang terhormat Bapak Indra Iswara SHMKN, CPARB, CPM, Notaris Jakarta Selatan selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Hendra Saputra, SPD MM selaku narasumber. Dan yang kami hormati juga banggakan Bapak Ibu semua peserta seminar Zoom di seluruh penjuru Nusantara. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya sehingga detik ini kita bisa bersama-sama bertemu bersama-sama dalam acara yang luar biasa di hari Sabtu ini, tepatnya tanggal 25 Februari tahun 2023 di acara seminar Zoom pembuatan PT Perorangan praktek inputan OSS online single submission untuk yayasan dan perkumpulan. Dan tak lupa juga selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW berserta keluarga dan sahabatnya, karena berkat beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh penerangan dan juga kemuliaan ini. Amin. Oke, pertama kami mengucapkan juga terima kasih kepada Notarius Academy yang merupakan wadah sehingga acara Zoom seminar kali ini bisa terwujud dan terlaksana. Dan juga tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta seminar Zoom yang telah meluangkan waktunya dan juga antusiasnya yang luar biasa, karena memang topik materi pada kesempatan Zoom seminar kali ini juga sungguh luar biasa yang tentunya nanti akan bisa kita gunakan dalam praktek kita sehari-hari dalam penginputan pembuatan akta dan juga sekaligus memberikan kemudahan kepada klien kita untuk membantu menginput OSS begitu ya, online single submission. Dan tentunya juga akan lebih mengenal pelaksanaan perizinan melalui OSS dan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul saat kita ada di lapangan, begitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya Farida Kusumastuti yang akan memandu acara sampai dengan selesai nanti, sekaligus menjadi moderator pada kesempatan Zoom seminar kali ini. Dan sebelum kita menginjak ke acara pertama, materi pembuatan PT Perorangan, saya akan membacakan CV dari Bapak Indra Iswara. Baik. Bapak Indra Iswara SHMKN, CPARD CPM, lahir di Malang pada tanggal 10 Desember tahun 1980, beragama Islam. Saat ini beralamat di Jalan Dahlia 2 nomor 22, Taman Modern Cakung, dan alamat kantornya di Gedung Granada Rigatama, Jalan Pariaman nomor 1B, Jakarta Selatan. Pendidikan terakhir S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan saat ini sedang melaksanakan proses untuk menjadi doktor di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dan beliau, Bapak Indra Iswara, diangkat menjadi notaris dan PPAT di Jakarta Selatan sejak 2023, pindahan dari Kabupaten Nganjuk dengan SK tahun 2013. Kemudian beliau juga diangkat menjadi hakim arbitrase bersertifikat lulus ujian arbitrase dari Dewan Sengketa Indonesia tahun 2023, dan juga menjadi mediator bersertifikasi lulus ujian arbitrase dari Dewan Sengketa Indonesia tahun 2023, terregister di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama seluruh DKI Jakarta. Jabatan dalam organisasi masyarakat anti pungli sebagai Ketua Region 4 Jawa Timur. Kemudian juga beliau, Bapak Indra Iswara, pengampu WhatsApp Group Serba Serbi Yayasan, WhatsApp Grup Perjanjian Kawin,
WhatsApp grup Badan Hukum, kemudian Waris Islam, dan masih banyak yang lain. Dan beliau juga sebagai tenaga ahli di Perkumpulan Sekolah Sunnah Indonesia, pernah menjadi saksi ahli di PN Jombang dalam kasus Badan Hukum Yayasan, kemudian saksi ahli di PN Jakarta Barat dalam kasus yayasan, kemudian saksi ahli di PN Nganjuk dalam kasus PPAT. Pengalaman narasumber juga sudah luar biasa, dan juga memiliki YouTube resmi ILC dengan https www.youtube.com/UCTV. Dan beliau juga menulis buku, yaitu Profesi Notaris PPAT dalam Perspektif Hukum Islam, penerbit Muslim Sunnah Press, serta Serba-serbi Yayasan dan Problematikanya, penerbit Muslim Sunnah Press, dan juga Teori Hukum Metode Penelitian Berguna untuk Mahasiswa S1, S2, S3, kemudian Bank Tanah, juga beliau menerbitkan buku Bank Tanah Penguasaan Tanah Negara. Demikian semua riwayat CV, riwayat hidup dari Bapak Indra Iswara, begitu Bapak Ibu semuanya. Baik, langsung saja kepada Bapak Indra Iswara untuk bisa, tentunya Bapak Ibu semua sudah menunggu-nunggu ya, ini merupakan topik yang luar biasa, bagaimana membuat PT perorangan, dan juga pemateri pertama kita adalah Bapak Indra yang akan menyampaikan sampai tuntas, dan nanti juga ada sesi tanya jawabnya. Baik, saya akan menyapa Bapak Indra Iswara. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas? Iya, udah jelas ya Pak suaranya? Ya, alhamdulillah. Baik. Baik Bapak, pada kesempatan pertama kami persilakan Bapak untuk menyampaikan materinya mengenai pembuatan PT perorangan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Indra Iswara. Ya, terima kasih Mbak Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya, salam sejahtera. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih ya, karena teman-teman, rekan-rekan sekalian sudah berkenan untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Saat ini saya lagi ada di Manado. Ya, kemarin setelah mengisi acara di Pengwil INI Sulut, di mana Kakanwil Sulawesi Utara berpesan kepada semua notaris di Sulawesi Utara ini, khususnya dan juga notaris di seluruh Indonesia, untuk mengakomodir pendirian PT Perorangan sesuai dengan amanah dari Presiden Indonesia terkait masalah pendirian PT Perorangan untuk UMKM. Mohon admin bisa share materinya, karena saya pakai HP ini. Nah, pendirian PT Perorangan ini di dalam kenyataannya tidak memerlukan akte notaris. Selanjutnya, pendirian PT Perorangan ini hanya dijalankan oleh pelaku usaha yang bisa mengakses pendirian PT Perorangan tersebut. Next, admin. Nah, dasar hukumnya di sini kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana sebenarnya PT ini berbentuk badan hukum. PT Perorangan ini berbentuk badan hukum. Ya. Jika di dalam Undang-Undang PT, di mana PT ini yang berbentuk badan hukum ini merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya yang terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil. Ini harus digarisbawahi Bapak Ibu sekalian ya. Yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil sebagaimana diatur dengan undang-undang mengenai UMK. Next, terkait masalah pendirian PT Perorangan ini, kita menggunakan dasar hukumnya yaitu Permenkumham nomor 21 tahun 2021 tentang tata cara syarat pendaftaran pendirian perubahan dan pembubaran badan hukum PT Perorangan.
Ya, di dalam PT Perorangan ini ada yang namanya nanti dalam Undang-Undang PT ini dikenal dengan PT Persekutuan Modal dan PT Perorangan. Next, terkait masalah PT Persekutuan Modal, yang dimaksud adalah badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Nah, ini biasanya ini adalah PT secara umum ya, PT secara umum atau PT biasa. Nah, yang membedakan dengan PT Perorangan ini adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK sebagaimana diatur di dalam peraturan Undang-Undang UMK ya. Nah, di dalam praktek PT Persekutuan Modal sering disebut sebagai PT biasa atau PT umum. Sementara PT Perorangan disebut dengan PT UMK. Ya, lihat ketentuannya di dalam Permen Kumham nomor 21 tahun 2021. Next, terkait masalah skala usaha kegiatan. Ya, di dalam PT Perorangan sudah ditentukan sesuai dengan pasal 35 PP 7 tahun 2001 ini tentang kemudahan perlindungan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Nah, fokusnya pemerintah di sini adalah terkait masalah UMK. Ya. Nah, pengelompokan usaha mikro kecil dan menengah ini yaitu berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Ya. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan PT Perorangan ini bergerak di bidang UMK, tentunya modalnya juga harus kita tentukan dan juga penjualan tahunan. Nah, untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usahanya, pengelompokannya menggunakan kriteria modal usaha. Apa modal usahanya? Next. Modal usaha di dalam PT Perorangan, slide selanjutnya ya. Kita lihat usaha mikro yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan dan tempat usaha. Kemudian usaha kecil yang memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar. Dengan paling banyak maksimal adalah 5 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan dan tempat usaha. Dan usaha menengah yang memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar sampai dengan paling banyak 10 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan dan tempat usaha. Ini Bapak Ibu sekalian terkait modalnya ya. Nah, dari pengelompokan ini tentu ada batas maksimal yaitu usahanya adalah 5 miliar. Ya, khusus untuk PT Perorangan maksimal usahanya adalah 5 miliar, tidak boleh lebih dari itu. Karena jika lebih dari 5 miliar maka bisa kita sebut dengan PT biasa nantinya. Nanti akan saya jelaskan lagi. Ya, next. Di dalam PP nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian, perubahan terkait usaha mikro, untuk syarat yang wajib dipenuhi dari pendiri PT UMK atau PT Perorangan, ini syaratnya ada beberapa yang harus dipenuhi. Bapak Ibu sekalian bisa menginformasikan persyaratan ini kepada klien tersebut. Ya, next. Nah, pendirian PT Perorangan ini tidak memerlukan akte notaris. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja terkait masalah kemudahan berusaha ini, maka pendirian PT Perorangan langsung bisa diakses ke AHU, ya, terkait masalah pendirian PT Perorangan tersebut. Next. Nah, di dalam kemudahan dalam syarat pendirian PT ini ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam pasal 109 dan 153A dan juga hal-hal yang harus dimuat di dalam pernyataan pendirian tersebut diatur dalam pasal 7 ayat 2 PP 8 tahun 2021 terkait masalah pendirian tersebut harus memuat nama dan tempat kedudukan PT Perorangan, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan seterusnya. Next. Di dalam pendirian PT Perorangan ini harus dipersyaratkan pendiri membuat surat pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik kepada kementerian. Di dalam surat pernyataan itu dimuat pasal 14 Permen Kumham 21 2021 bisa diunduh di halaman di website Kementerian Hukum dan HAM di AHU online surat pernyataan tersebut dan sertifikatnya menggunakan kertas F4 atau folie berwarna putih.
Ya, itu ada bisa diunduh nanti di dalam website pendirian PT Perorangan. Next. Nah, sekarang perubahan. Kita tadi sudah berangkat pendirian ya. Nah, sekarang perubahan PT Perorangan menjadi PT biasa. Nah, ini nantinya jangan dikhawatirkan Bapak Ibu sekalian, jika PT Perorangan ini tidak memerlukan akte notaris. Tentunya kalau kita bisa membantu mereka di dalam hal pendirian, nanti mereka akan kembali ketika sudah mencapai batas modalnya. Tadi saya katakan di awal yaitu 5 miliar. Ketika modalnya itu mulai meningkat, maka dia wajib hukumnya untuk merubah PT Perorangan tersebut menjadi persekutuan modal. Ya. Di dalam pendirian PT sebelum. Di dalam pendirian PT Perorangan, jika ingin melakukan perubahan menjadi persekutuan modal, ya, maka akta yang dibuat itu harus memuat tadi pernyataan pemegang saham yang memuat perubahan status PT Perorangan menjadi persekutuan modal. Yang dilakukan adalah perubahan anggaran dasar. Ya, yang semula pernyataan pendirian ini menyatakan PT Perorangan itu apa saja perubahan itu. Next. Nah, perubahan yang terjadi yaitu terkait masalah nama atau tempat kedudukan PT. Ya, bisa jadi ketika satu orang bergabung menjadi 2 orang karena PT umum atau PT biasa ini adalah didirikan berdasarkan perjanjian minimal adalah 2 orang. Ya. Namanya ini bisa berganti atau tetap. Kedudukannya juga demikian, bisa berganti atau tetap. Lalu maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, terkait maksud dan tujuan ini dan kegiatan ini sesuaikan dengan KBLI 2020. Kita sudah pernah seminar terkait masalah USS dan KBLI 2020. Kemudian jangka waktu berdirinya PT. Besarnya modal dasar. Modal dasar yang tadinya PT Perorangan ini hanya maksimal adalah 5 miliar, maka begitu menjadi PT umum atau PT biasa, modal dasarnya tentunya akan ditambah. Ya, berikut juga modal ditempatkan dan disetor. Jika sudah masuk ke PT umum atau PT biasa, maka hukumnya mengikuti Undang-Undang PT nomor 40. Ya, sementara kalau PT Perorangan mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu berubah menjadi PT umum atau PT biasa, maka aturan hukum yang dipakai adalah Undang-Undang PT. Ya. Data perseroan itu meliputi perubahan susunan pemegang saham, perubahan susunan nama, jabatan anggota direksi dan komisaris, lalu juga diatur terkait masalah pembubaran PT, berakhirnya status badan hukum, ya. Lalu perubahan alamat lengkap PT, ya. Inilah yang namanya perubahan dari PT Perorangan menjadi PT umum. Next. Terkait masalah yang harus dilakukan ketika mau menjadi PT umum, maka harus mendaftarkan perubahan status tersebut secara elektronik. Sama seperti halnya membuat perubahan anggaran dasar PT. Ya, di mana langkah terakhirnya syarat pendirian PT Persekutuan Modal dari PT Perorangan ini adalah dengan mengisi surat pernyataan secara elektronik. Nah, surat pernyataan tersebut menyatakan format isian PT dan keterangan mengenai dokumen pendukung yang diajukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan bertanggung jawab penuh ya terhadap kebenaran format isian dan keterangan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dikarenakan pendirian PT Perorangan ini tidak menggunakan akta notaris, biasanya pelaku usaha dari PT Perorangan ini ketika ingin mengajukan kepada pembiayaan kepada perbankan, maka bank tentu pasti dapat dipastikan, ini pengalaman saya seluruh Indonesia ya, dapat dipastikan bank itu meminta akta notaris karena tidak tahunya permasalahan pendirian PT Perorangan ini. Padahal status pendirian badan hukum PT Perorangan ini bisa disebut juga sebagai badan hukum ketika dia sudah terdaftar di kementerian. Nah, solusi yang bisa kita tawarkan kepada mereka selaku pelaku usaha ini adalah kita membuat akta penegasan PT Perorangan. Oke, slide materi ini sudah selesai. Ya, sekarang kita akan lanjut dengan cara membuat akta penegasan pendirian PT Perorangan. Bisa di-share, admin, untuk akta penegasan PT Perorangan.
Nah, pendirian PT Perorangan ini tanpa menggunakan akte notaris, kemudian dilanjutkan dengan akte penegasan ini, nah inilah yang kita buat, ya. Jadi bukan akte notaris terkait pendirian PT Perorangan, tapi akte penegasan pendirian PT Perorangan. Coba di-share aktenya, nanti akan kita pelajari bersama akte penegasan pendirian PT Perorangan. Nah, di dalam akte penegasan ini dibuat di hadapan notaris, ditandatangani oleh pelaku usaha, kemudian salinan aktenya bersamaan dengan SK Badan Hukum PT Perorangannya, kemudian dimasukkan kepada perbankan untuk melakukan pencairan. Bisa di-share atau tidak kira-kira? Kalau memang tidak bisa, nanti saja menyusul sambil kita melakukan tanya jawab. Saya lebih suka materi itu sedikit ya, tapi kita perbanyak dengan diskusi. Nah ini Bapak Ibu sekalian contoh akta penegasan pendirian PT Perorangan. Ya, nah ini hadir di hadapan kita, di hadapan notaris. Kemudian siapa di sini penghadapnya adalah direktur dari PT Perorangan tersebut. Coba diturunkan lagi. Di hadapan ini kita lihat ya. Nah ini penghadap ini PT Perorangan yang saya kosongi itu adalah nama ya, bahwa penghadap adalah direktur dalam PT Perorangan, nama PT-nya apa? Sebutkan di situ. Sebagaimana sertifikat pendaftaran pendirian perseorangan yang dikeluarkan oleh AHU. Ya, ini nomornya, nomor AHU-nya kita masukkan. Kemudian bahwa penghadap menyatakan menjamin kebenaran dan keabsahan semua dokumen serta tanda tangan pada semua dokumen yang telah diserahkan. Ya. Selanjutnya coba diturunkan lagi. Bahwa para penghadap menyatakan kepada saya notaris bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas hendak menegaskan kembali pendirian perseroan terbatas yang keseluruhannya diatur sebagaimana di bawah ini. Pasal 1. Perusahaan ini bernama PT Perorangan apa? Begitu ya. Lalu kedudukannya di mana? Ini karena kedudukannya di Bekasi, maka saya cantumkan di Bekasi. Dan cabang-cabang kantor-kantor di tempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh para persero. Ini hampir sama dengan PT umum. Next. Coba diturunkan lagi. Nah, ini terkait maksud dan tujuan nih. Maksud dan tujuan perseroan perorangan ini bergerak di bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Lalu berusaha dalam bidang industri pengolahan. Ya, ini bisa kita lihat jika maksud dan tujuan ini di dalam pendirian PT Perorangan itu sudah ada di situ. Kegiatannya seperti apa? Ini kita masukkan di sini. Jadi ini pasti akan berubah ini. Pasal 2-nya ini tidak harus baku seperti ini, tapi kita sesuaikan dengan kegiatan pelaku usahanya. Coba diturunkan lagi terkait masalah. Nah ini KBLI-nya ya. Ini nomor KBLI-nya. Terkait masalah pendirian PT Perorangan, kita sesuaikan dengan aktanya. Coba selanjutnya. Pasal 3-nya, nah ini tentang terkait jangka waktu pendirian PT Perorangan. Pasal 4-nya terkait masalah jumlah besar modal usahanya, ya. Lalu selanjutnya, nah ini terhadap pihak luar perusahaan diwakili oleh penghadap tuan siapa ini selaku direkturnya, ya. Ini adalah biasanya pendiri PT Perorangan tersebut. Selanjutnya, coba diturunkan lagi. Terus. Nah, ini hampir sama dengan pendirian PT umum ya. Coba selanjutnya. Nah di sini sampai terakhir ini yang namanya akte penegasan ya. Tidak hal-hal yang tidak diatur dalam akte ini ditempatkan oleh pendiri sendiri di akte sendiri, nanti bisa dibuat dengan akte penegasan ini cukup dibuat di hadapan kita dan inilah yang akan kita sampaikan kepada klien kita atau penghadap atau pendiri PT Perorangan tersebut. Ya. Kemudian untuk aksesnya pendirian PT Perorangan juga bisa kita bantu juga, nanti bisa kita cek di AHU online terkait masalah pendirian PT Perorangan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit ya terkait masalah PT Perorangan. Semoga bisa membawa manfaat buat kita semua. Saya akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Pak Hidra, terima kasih atas materinya yang padat dan jelas ya. Namun tidak menutup bagi para peserta Zoom seminar kali ini untuk bisa menyiapkan pertanyaan dan kemarin juga sudah disiapkan di WA beberapa pertanyaan dari
para peserta yang nanti mungkin akan saya bacakan langsung saja dan saya beri kesempatan kepada berapa Pak ini Pak? 5 atau berapa pertanyaan untuk yang langsung? Sepuasnya. Sepuasnya, luar biasa Pak Indra. Semoga menjadi amal jariah panjenengan ya Pak. Ini kesempatan dari 208 peserta, luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Indra dan rekan-rekan semuanya ya. Pesertanya luar biasa, karena memang menarik sekali topik kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu peserta Zoom seminar, silakan dipersiapkan pertanyaannya, bisa langsung, ini sangat kesempatan yang luar biasa juga, karena Pak Indra akan menjawab langsung juga pertanyaan Bapak Ibu semuanya peserta Zoom seminar pada kesempatan kali ini. Dan sambil menunggu, saya akan membacakan pertanyaan yang ada kemarin ya Pak ya, di grup. Gini, ada pertanyaan, bagaimana menyesuaikan kegiatan ini nggak pas PT Perorangan nggak apa-apa ya Pak ya pertanyaannya? Ya, jadi begini, kalau untuk PT Perorangan dan Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan bisa saya jawab, tapi untuk KBLI nanti biar Mas Hendra, biar ada bagiannya tersendiri. Oke, ya nanti ada kesempatan sendiri. Baik. Ya. Ini pertanyaan pertama Pak, bagaimana menyesuaikan kegiatan yayasan yang bersifat sosial dengan KBLI yang mengandung kata-kata profit? Ini dijawab Pak Hendra ya? Ya, sebentar saya sedikit aja menjawabnya. Boleh. Terkait masalah KBLI yayasan ini sudah pernah saya share di seminar yang lalu. Itu sudah jelas ketika kita memasukkan KBLI yayasan yang namanya berkegiatan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, tidak boleh yang mengandung unsur profit. Jika mengandung unsur profit, pasti akan ditolak oleh kementerian. Ya. Nah, makanya untuk melakukan penyesuaian, yaitu dengan melakukan perubahan anggaran dasar daripada yayasan itu sendiri. Ya, demikian. Baik, saya akan beralih ke pertanyaan langsung aja ya Pak yang ada di chat, karena ini masih berhubungan dengan PT Perorangan. Boleh. Baik, dari Bapak Roy Sanjaya, apakah PT Perorangan bisa untuk semua bidang dan jenis usaha, Pak Indra? Sebentar, kalau tadi saya baca di akte Bapak itu ada gabungan antara perdagangan besar dan perdagangan eceran. Setahu kami itu tidak bisa digabung. Nah, ini bagaimana dengan PT Perorangan, Pak? Iya. Monggo. Jadi PT Perorangan ini bergerak di bidang PT Perorangan ini bergerak di bidang UMK. Bidang UMK bisa kita lihat di dalam aturan. Apa saja yang termasuk dalam klasifikasi baku dalam bidang usaha kecil. Ya, bisa kita lihat, misalkan contohnya usaha kuliner, usaha fashion, lalu usaha agribisnis. Nah, contoh akte saya yang tadi saya buatkan di penegasan itu memang benar. Itu tidak boleh digabung antara perdagangan besar dan perdagangan eceran. Karena nanti ini tidak akan ada hubungannya dengan KBLI. Kita mengakses KBLI tidak ada di sini. Ya, kita cukup membuat aktenya berdasarkan apa yang tadi saya bilang, yaitu akte pendirian PT Perorangan tersebut. Tidak keluar dari SK Badan Hukum PT Perorangan, ya. Demikian. Oke, dipahami nggih. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Lilis Gunawan. Silakan dilanjut, Mbak. Ibu Lilis Gunawan, sarjana hukum. Bapak, untuk mengakses PT Perorangan di AHU, bagian badan usaha yang masuk dalam lingkup CV, sedangkan tadi disampaikan badan hukum, kenapa tidak masuk akses ke AHU PT-nya? Dan untuk akses dan cek nama, bisakah memakai login user ID notaris, ataukah harus masuk ke umum? Juga pengaksesan berikutnya. Mohon pencerahan. Kira-kira admin bisa bantu enggak buka AHU online? Oke, sambil kita langsung praktek ya. Admin. Kira-kira bisa bantu enggak? Kalau tidak bisa, Bapak Ibu sekalian sekarang sambil langsung membuka AHU online. Ya, di AHU online itu jelas ini adalah satu hal yang baru di dalam AHU online. Untuk aksesnya, nah ini yang bawah sendiri pojok paling kanan. Ya, itu AHU perseroan perorangan, bisa dibuka. Nah, di sini kita masuk untuk loginnya
ini menggunakan NIK dan passwordnya PT Perorangan, yaitu para pendiri, bukan login notaris. Ya, Oh, ya. paham ya di sini ya? Ya. Nah, kalau kita sudah memasukkan NIK dan password berdasarkan pendiri dari PT Perorangan, baru bisa kita lanjutkan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti panduan di AHU. Ya, itu sebelah kirinya itu ada panduan penggunaan aplikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa membaca di situ nanti untuk membantu membantu pendiri PT Perorangan di dalam kita mengakses untuk pendiriannya. Demikian, Ya. Bu Farida. Ya, baik Pak. Luar biasa nih. Jelas ya? Langsung dipandu ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu RR Mumpuni. Apakah nama PT Perorangan ketika menjadi PT biasa masih bisa dipakai dan otomatis sudah disetujui, Pak? Ya, terkait nama PT Perorangan untuk menjadi PT biasa, ya, tidak harus langsung disetujui pendirian pemakaian nama PT Perorangan tersebut. Tadi sudah saya jelaskan, kita melakukan perubahan anggaran dasar, membuat akte perubahan anggaran dasarnya, tidak ada salahnya kita melakukan cek nama dari PT Perorangan tersebut untuk kita masukkan kepada PT umum. Perlu kita ketahui bersama bahwa cek nama ini kan tidak berbayar. Ya, jika nama sudah disetujui, tidak pernah dipakai oleh badan hukum yang lain, maka kita langsung membuat akte perubahan dengan nama tersebut. Bisa jadi namanya tetap ataupun berubah nanti dari PT Perorangan tersebut. Oke, jadi Demikian, kalau Farida. sudah dipakai nggak bisa ya Pak ya? Tidak bisa. Jadi tetap kita izin untuk namanya dulu, seperti biasa ya Pak mendirikan PT. Baik. Saya masuk ke pertanyaan yang masih ada hubungannya dengan PT Perorangan. Ya ini dari Notaris Kabupaten Jombang, Ibu Ernawati. Ada beberapa pertanyaan. Kaitannya ada yang OSS dan ada juga dengan PT Perorangan. Itu bagaimana proses peningkatan dari PT Perorangan ke PT biasa? Bagaimana cara mendaftar di sistem AHU? Tadi sudah ya Pak? Sudah saya jelaskan tadi. Sudah jelaskan. Kemudian bagaimana prosedur pendaftaran PT Perorangan? Apakah notaris bisa membantu akses PT Perorangan dan apa saja yang perlu disiapkan notaris dalam membantu PT Perorangan? Tadi juga sudah ya Bu. Sudah. PT Perorangan itu tidak bisa diwariskan jika pemegang saham meninggal dunia. Maka keluarganya jika ingin meneruskan PT Perorangan tersebut, tindakan apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, terkait masalah PT Perorangan maupun PT biasa, dengan meninggalnya pemegang saham ini, maka jatuh kepada ahli waris. Ya, penerapan kepada ahli waris ini sama halnya dengan PT pada umumnya. Di dalam PT Perorangan pun ada akses yang namanya perubahan anggaran dasar PT Perorangan. Oleh karena itu, jika meninggalnya si direktur, demi hukum akan jatuh kepada ahli waris. Ya. Nah, ketika jatuh kepada ahli waris ini, maka harus dibuatkan perubahan PT Perorangan. Coba nanti akan saya share sambil berjalan ya, atau nanti kalau sudah selesai acara, akan saya share, akan cari arsip saya terkait masalah pendirian, perubahan, dan pembubaran PT Perorangan. Demikian. Baik, masih beri pertanyaan dari Ibu Ernawati. Gini Pak, untuk pekerja seni, bentuk badan hukum apa yang cocok agar mempunyai badan hukum, apakah yayasan atau perkumpulan? Karena Dinas Budaya Pariwisata menginginkan agar pekerja seni ada benderanya dan lebih terkoordinir dan bisa mendapatkan job baik dari instansi ataupun swasta. Ini bagus nih pertanyaan Pak. Bagaimana Pak? Pekerja seni, kita lihat dulu, apakah dia profit atau tidak? Ya, kuncinya di situ Bapak Ibu sekalian. Jika kita ingin membuat badan hukum,
Jika profit, maka arahkan kepada PT perorangan ataupun PT umum. Jika dia non-profit, contohnya misalkan untuk pelaku usaha yang non-profit, berkegiatan di bidang sosial, kemanusiaan, keagamaan, maka arahkan kepada yayasan atau perkumpulan. Demikian, Bu Farida. Baik, pertanyaannya sudah cukup mewakili, jawaban sudah cukup mewakili ya Bu Ernawati untuk pertanyaan yang ada hubungannya dengan OSS nanti setelah Pak Indra. Baik, selanjutnya pertanyaan masuk ke chat ya Pak. Apakah dari Ibu Mayang Parahasti, untuk PNS, apakah tetap membutuhkan izin atasan untuk mendirikan PT perorangan, Bapak? Sebenarnya pendirian PT perorangan ini tidak berhubungan dengan notaris, ya. Tetapi dalam prinsip kehati-hatian kita sebagai notaris yang akan membantu untuk pendirian PT perorangan ini, sudah sering saya katakan ya di berbagai seminar bahwa PNS, undang-undang PNS, undang-undang disiplin PNS ini sebenarnya tidak ada larangan ketika PNS tersebut mendirikan badan hukum. Tetapi dalam prinsip kehati-hatian kita sebagai notaris, jika akan membuat badan hukum di hadapan kita, maka wajib hukumnya dengan meminta izin atasan. Karena ada beberapa daerah, beberapa tempat di mana PNS tersebut dilarang untuk mendirikan badan hukum. Sesuai dengan peraturan bupati atau peraturan wali kota di suatu daerah tertentu. Contoh kemarin ketika saya mengisi seminar di Provinsi Sulawesi Tenggara, ya, di Palu tersebut ada peraturan bupati yang melarang PNS-nya untuk mendirikan badan hukum. Nah, oleh karena itu, di dalam PT perorangan pun sama seperti itu. Informasikan kepada dia, ya, selaku pendiri, jika dia PNS, maka lihat ketentuannya. Walaupun di dalam undang-undang disiplin PNS tidak ada larangan, tapi bagi Bapak Ibu yang ingin mendirikan PT perorangan, jika Bapak Ibu PNS, maka sebaiknya Bapak Ibu berjaga-jaga dengan surat persetujuan dari atasan. Mengingat PNS yang sudah memiliki jabatan di pemerintahan, dia akan melakukan usaha yang lain dalam mendukung perekonomian dia, maka tetap dalam koridor seperti itu. Demikian, Bu Farida. Baik, sudah terjawab ya pada Ibu Mayang. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Dona. Jadi, apabila dari PT perorangan, terus ada akte penegasan PT perorangan, setelah itu berubah ke PT biasa, maka akte yang dibuat, akte perubahan anggaran dasar sajakah? Ini pertanyaannya, Ibu Dona. Ya, tadi sudah saya jawab, perubahan anggaran dasar. Oke. Ya, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kemudian dari Ibu Lilis Gunawan, bagaimana untuk perubahan PT perorangan tetap memakai di bawah tangan, lalu dibuat penegasan seperti PKR, seperti PT biasa? Juga sudah dijawab ya Pak ya? Ya, sudah. Nanti akan saya berikan contohnya terkait masalah panduan perubahan PT perorangan dan pembubaran PT perorangan. Saya cari dulu di file saya ya. Oke, baik. Pertanyaan dari Bapak, Ibu atau Bapak ini, Alifka Adia. Izin bertanya Pak Indra, PT perorangan ini apakah bisa didaftar langsung oleh pelaku usaha dan tidak melalui notaris? Betul. Bisa. Jawabannya itu ya Pak? Iya. Bisa langsung, ya tanpa akte notaris. Baik. Pak, dari Pak Ferry Indra ini Pak, pada PT perorangan bagaimana kalau direktur meninggal dunia dan tidak ada ahli waris? Bagaimana hak dan kewajiban PT perorangan tersebut Pak? Ya. Jelas sekali di dalam hukum waris, baik waris perdata, waris Islam, maupun waris adat. Ketentuan di dalam hukum waris perdata, jika pewaris tidak memiliki ahli waris, maka akan dikuasai oleh balai harta peninggalan. Ya, begitu juga dengan waris Islam maupun waris adat.
Jadi ketika PT perorangan ini direkturnya meninggal dunia dan dia tidak mempunyai ahli waris, maka jatuh kepada balai harta peninggalan. Demikian sahabatku Pak Ferry Indrapuhori, semoga bermanfaat. Oke, baik Pak. Kemudian dari Ibu Muti, mohon maaf Pak, mau tanya untuk surat pernyataan pendirian PT Perorangan didapat dari mana ya Pak? Ya, nanti didapat di dalam akses AHU. Ketika kita tadi sudah praktek pendirian ya melalui website AHU online, itu nanti di dalam website tersebut bisa dilihat untuk pernyataannya, ya ada di sana. Oke. Gitu. Baik, sudah terjawab Pak. Berarti ada di dalamnya ya Pak ya? Ya, ada di dalam AHU online. AHU online, oke. Oke Pak, tadi ada dari Bu Ernawati ketinggalan pertanyaan satu Pak yang berhubungan dengan PT Perorangan. Pak, bolehkah satu orang membuat PT Perorangan dengan nama yang berbeda-beda? Tidak bisa. Tidak bisa, baik. Ya, karena memasukkannya adalah berdasarkan NIK. NIK, jadi NIK Ya. cuma satu ya Pak, sudah online. Iya, ingat Bapak Ibu sekalian, sekarang pemerintah ini sudah mengintegrasikan NIK ini terhubung dengan berbagai lembaga. Dari Dukcapil bisa mengakses di perbankan, bisa mengakses perpajakan, apalagi sekarang NIK menjadi NPWP. Ya, jika di Jakarta itu pengalaman saya, satu NIK itu dia mengakses sampai ke pajak kendaraan bermotor. Ya, nah oleh karena itu nanti NIK ini kita masukkan di dalam AHU, maka tidak bisa dia membuat satu PT Perorangan kemudian dengan membuat PT Perorangan yang dengan nama yang lain. Jadi cukup satu PT Perorangan untuk satu orang yang dengan NIK tersendiri. Demikian, Bu Farida. Ya, jelas ya. Cukup satu saja. Iya. Kemudian dari Ibu Elvi Rustam, Assalamualaikum Pak Indra, izin penjelasan komparisi atas PAD PT Perorangan menjadi PT biasa. Tadi sudah belum ya Pak? Belum pernah di-share ya? Ya, terkait masalah perubahan anggaran dasar dari PT Perorangan menjadi PT Umum, nanti akan saya share contoh aktenya ya ke dalam grup, saya susun dulu. Mungkin saya minta waktu dalam beberapa hari ke depan akan saya share ke grup Notarius Academy ataupun ke grup ILC saya terkait masalah perubahan anggaran dasar tersebut. Ya. Ini memang diperlukan bagi rekan-rekan notaris seluruh Indonesia jika ada klien yang ingin mengendaki perubahan dari PT Perorangan menjadi PT Umum. Demikian, Bu Farida. Ya, terima kasih Pak. Dari Ibu Lilis Lisnarti, mohon izin bertanya, apakah PT Perorangan tetap harus didaftar BNRI atau tidak diperlukan, Pak? Tidak ada ketentuan di dalam Permenkumham terkait masalah PT Perorangan ini daftar ke BNRI karena sifatnya adalah UMK. Oh, jadi UMK tidak perlu nih Pak. Ya, baik. Baik Pak, untuk selanjutnya pertanyaan dari sudah tadi terjawab. Pertanyaan langsung ada nggak yang mau raise hand? Oh ya, ini raise hand ya, silakan yang mau bertanya. Mungkin PT Bapak Ibu Perorangan, semuanya ini kesempatan. Yayasan, perkumpulan, silakan. Boleh semuanya. Boleh, ya. Masih, silakan. Monggo, langsung saja. Sudah ada yang raise hand ini, admin? Belum ya? Bisa yayasan, perkumpulan. Kenapa perkumpulan itu lama sekali aksesnya? Kenapa selalu ditolak? Nah ini saya coba akan beritahu nanti. Gitu. Oke. Tadi juga ada pertanyaan yang dari chat juga Pak mengenai ini yayasan ya. Bentar. Disampaikan dari pertanyaannya dari ini. Assalamualaikum Pak Indra. Oke. Bentar. Ini dari Catur Muktiningsih. Ibu Catur Muktiningsih, bagaimana istilah nama yang benar untuk nama PT Perorangan? Di dalam sistem AHU namanya adalah Perseroan Perorangan. Misal Perseroan ABCD, nama yang benar PT APCD atau Perseroan Perorangan ABCD.
Gimana ini Bapak? Ya, Pertanyaan. kita ikuti aturan di dalam Kementerian Hukum dan HAM. Untuk PT perorangan ini sama halnya dengan perseroan. Tadi saya katakan di dalam materi saya, ya. Jika namanya PT ini masih singkatan, tetapi yang benar adalah perseroan perorangan ABCD. Demikian. Oke, baik. Yang pertanyaan kedua, bagaimana cara membedakan nama PT perorangan dan PT biasa tanpa melihat aktanya dari nama saja? Bagaimana Pak cara Jangan seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam kita melakukan perbuatan hukum perubahan anggaran dasar, jangan kita lihat dari nama saja. Karena ini nanti akan menjadi blunder bagi notaris di dalam melakukan perbuatan hukumnya. Sebaiknya notaris meminta selain nama, yaitu anggaran dasar dari pendirian baik PT perorangan ataupun PT biasa. Sehingga jika ada klien yang ingin melakukan perubahan anggaran dasar, maka wajib hukumnya kita lihat anggaran dasarnya terlebih dahulu. Tidak bisa kita lihat hanya sebatas nama saja. Untuk membedakan PT perorangan dan PT umum, namanya sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah kegiatannya. Ya, tadi saya jelaskan bahwa kegiatan PT perorangan ini hanya bergerak di bidang UMK saja. Kalau kita lihat dari namanya, jelas kita tidak bisa. Demikian. Baik. Saya lihat ke pertanyaan dari chat ya, bukan dari grup ya Pak, dari Ibu Mayasari, Notaris Cirebon. Ketika sebuah yayasan yang didirikan tahun 98 dan tidak pernah mendapatkan pengesahan kehakiman, sekarang datang ke kantor minta dilakukan penyesuaian anggaran dasar dengan undang-undang yayasan sekaligus perubahan nama dan pengurus yayasan. Dapatkah saya membuat akte perubahan dengan menunjuk akte pendirian? Dikarenakan yayasan tersebut sudah membuka rekening di sebuah bank dan untuk mengambil dana dari bank tersebut harus ada akte penyesuaian dan pengangkatan pengurus yayasan terbaru. Jika dapat, bagaimana pendaftarannya di Sismin Vakum? Ya. Terkait masalah yayasan yang belum melakukan penyesuaian, menurut aturan undang-undang di dalam PP 63 itu jelas bahwa yayasan ini tidak dapat memakai nama yayasan. Ya, oleh karena itu kita harus melakukan penyesuaian. Apakah yayasan ini sudah terdaftar di kementerian atau belum? Jika belum, apakah hanya sebatas akte pendirian saja? Itu menggunakan pasal 15A. Perubahan anggaran dasar pasal 15A. Jika dia yayasan ini, yayasan lama ini sudah terdaftar di PBNRI, namun belum mendapatkan pengesahannya, maka menggunakan pasal 37A. Ini sudah saya sering share perubahan anggaran dasar pasal 37A dan pasal 15A ini ke dalam grup. Yang mohon dicek di dokumen grup, baik itu grup ILC ataupun Notaris Academy, itu nanti bisa dilihat perubahan anggaran dasar tersebut. Ketentuannya adalah jika yayasan, kekuasaan tertingginya ada pada pembina. Pasal 28 Undang-Undang Yayasan. Ya. Nah, sekarang di dalam ketentuan Undang-Undang Yayasan, jika masa jabatan pengurus dan pengawas ini sudah expired, maka harus diangkat kembali oleh pembina. Karena pembina tidak ada masa jabatannya. Ya, dengan rapat pembina untuk mengangkat kembali pengurus dan pengawas supaya nanti bisa dilakukan perubahan anggaran dasar yayasannya dan kemudian didaftarkan ke bank. Ya, demikian. Baik. Saya masih tetap menunggu ya Pak, ini antusias dari para peserta Zoom seminar kali ini untuk bisa bertanya langsung, kayaknya lebih greget kalau tanya langsung gitu ya. Ya, Atau boleh, mungkin silakan. untuk PT perorangan ini sudah paham semua mungkin ya Pak, jadi tidak ada pertanyaan lagi. Oh ini ada Pak masuk dari Hana, Ibu Hana. Pak Indra, apabila perkumpulan akan membuka cabang dengan lokasi beda kecamatan, apa mengubah anggaran dasar saja atau membuat akta pembukaan cabang perkumpulan? Terima kasih. Ya, terkait masalah perkumpulan yang akan membuka cabang.
Ingat Bapak Ibu sekalian, perkumpulan itu organ tertingginya adalah rapat umum anggota. Berdasarkan rapat umum anggota untuk melakukan perubahan anggaran dasar, ya, perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasarnya adalah dengan membuka cabang perkumpulan di suatu kota dan atau kabupaten di seluruh Indonesia. Karena di dalam anggaran dasar tersebut perkumpulan ini bisa membuka cabang di seluruh Indonesia. Tidak perlu membuat akta pembukaan cabang. Ya, cukup dilakukan perubahan anggaran dasar saja berdasarkan SK dari pengurus yang mendapatkan mandat dari rapat umum anggota, yaitu dengan membuka cabang perkumpulan tersebut. Tidak jauh berbeda dengan organisasi INI, Ikatan Notaris Indonesia, tidak ada akte pendirian cabang, tidak ada. Biasanya pengurus pusat hanya memberi SK kepada pengurus daerah maupun pengurus wilayah. Demikian. Baik. Ini ada yang resen Pak, banyak. Ini dari Bapak Anis Setiawan. Tolong admin untuk bisa langsung dibuka aja kameranya. Silakan. Bapak Anis Setiawan adalah notaris PPAT dari Kabupaten Klaten. Bu Anis apa Pak Anis ini? Silakan. Oh, Ibu, Pak. Ibu Anis ya? Ini sesama Klaten kok bisa nggak tahu, ini gimana ceritanya? Namanya sama Pak, ini saya di WA. Bu, suaranya Bu, suaranya tidak muncul. Ibu Anis. Silakan dibuka mute-nya. Dibuka Bu, mute-nya dibuka dulu Bu Anis. Halo? Ibu, maaf tidak dengar Ibu. Untuk mute-nya dibuka dulu ya Bu, pojok kiri. Ibu. Oke. Ibu, mute-nya dibuka dulu yang di pojok kiri. Mohon maaf kami tidak mendengar suara Ibu. Baik. Ibu nanti kesempatan berikutnya ya, sambil mungkin mohon maaf karena tidak terdengar suaranya. Baik. Kami berikan kesempatan yang kedua kepada Ibu Linda yang juga sudah raise hand. Saya persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya saya notaris dari Palembang. Iya, silakan Ibu. Terima kasih Pak Indra. Begini Pak, saya ingin bertanya mengenai yayasan yang sedang saya garap saat ini. Jadi saya mendapatkan sebuah akte yayasan yang istilahnya telah didirikan tahun 2012 dan sudah ada SK kementeriannya. Lalu di tahun 2017 dia telah mengadakan perubahan, tetapi cuma aktenya doang. Jadi tidak ada pemberitahuan kepada Kementerian Kehakiman, Kementerian Hukum dan HAM. Yeah. Nah, ketika saya sudah kemudian di tahun 2023 ini saya kan telah membuatkan aktenya Pak. Telah saya belikan vouchernya, voucher perubahan data voucher perubahan data yayasan. Setelah saya ketikkan nomor voucher, kemudian nama yayasan tersebut, lalu SK-nya yang tahun 2012, itu sampai sudah 3 hari ini tulisannya adalah data yang Anda masukkan itu tidak sesuai, Pak. Nah, saya tidak tahu ini kesalahannya di mana atau memang mungkin jaringan sedang error kali ya Pak ya. Kemudian saya juga sudah mencoba untuk unduh data yayasan, tapi ternyata jawabannya adalah bahwa untuk yayasan ini untuk saat ini datanya belum dapat ditampilkan. Jadi sehingga saya tidak bisa mengakses itu. Kemudian
ketika saya pernah menelpon ke AHU, jawabannya adalah kemungkinan yayasan ini belum memasukkan data BO, pemilik manfaat. Tapi ketika saya juga sudah berusaha untuk mendaftarkan BO-nya itu di link bo.ahu.go.id, itu jawabannya bahwa Anda bukan sebagai termasuk pengurus atau pengawas yayasan, sehingga mungkin karena notaris bukan, saya pun mencoba masuk dengan izinnya, mencoba masuk sebagai pengurus. Jadi saya memakaikan nama pengurusnya kan, Pak ya. Iya. Tapi juga tetap jawabannya seperti itu, Pak. Jadi kayak buntu jalannya itu, Pak. Iya. Ya, tulisannya tetap Anda bukan termasuk pengurus atau pengawas yayasan. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira masalahnya itu di mana ya, Pak ya? Iya. Bingung. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pun ingin bertanya, Pak, mengenai yayasan. Maksud dan tujuannya sudah terstandar, kemanusiaan, keagamaan, dan apa satunya sosial. Bagaimana kalau orang itu ingin memintakan OSS-nya itu ya Pak ya, di bagian maksud dan tujuannya kita pilih apa itu? Nah, demikian pertanyaan saya Pak, lebih kepada prakteknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018 ini terkait masalah PMPJ ya. Ini bahwa PT, yayasan, perkumpulan yang belum melaporkan BO atau beneficial owner, pemilik manfaat, maka akan diblokir. Ya. Saya pernah seminar dengan PPATK waktu itu. Saya katakan, pertanyaan saya kepada PPATK, siapa yang berwenang untuk mendapatkan BO, ya, untuk menjadi BO di dalam yayasan dan perkumpulan? Pemilik manfaat di sini yaitu orang yang mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilakukan. Saya menganggapnya pemilik manfaat ini adalah pada pembina, bukan pengurus maupun pengawas. Ya. Nah, oleh karena itu, sekarang dengan adanya peraturan dari Peraturan Presiden yang dimasukkan kepada AHU, jika kita belum mendaftarkan PMPJ, maka akses untuk perubahan anggaran dasar baik itu PT, perkumpulan, yayasan akan diblokir. Ya. Nah, oleh karena itu, laporkan pemilik manfaat itu yaitu pada pembina, bukan pengurus dan pengawas. Siapa yang dapat melaporkan bukan notaris, tapi adalah yayasan atau perkumpulan atau PT tersebut. Kita bisa membantunya dengan cara meminta akses data kepada badan hukum tersebut untuk kita laporkan. Ya. Pun juga kita sebagai notaris, ini juga punya akses melalui GoAML. Ya. Beberapa waktu yang lalu ketika saya pindah dari Nganjuk kepada Jakarta, itu saya diminta akses GoAML saya yang aktif. Nah, oleh karena itu kita sebagai notaris pun sebenarnya juga bisa melaporkan terkait masalah PMPJ tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, nanti akan dijawab oleh Mas Hendra, ya, terkait masalah KBLI Yayasan. Demikian, Bu Farida. Oke. Saya kembalikan ke Bu, ya. Iya. Jadi tadi yang ditanyakan mungkin hampir mirip dengan pertanyaan Bapak Ferry Indra Bukhari juga ya Pak. Bagaimana membuka blokir yayasan yang belum mendaftar BO? Iya, ya. Begitu caranya seperti itu. Seperti itu. Berarti notaris masih bisa membantu ya Pak? Dengan masih meminta bisa membantu. akses. Bisa, iya, meminta akses kepada badan hukum tersebut. Badan hukum tersebut. Ya. Baik. Untuk amannya, sekarang gini Bapak Ibu sekalian ya, kita harus membuat komitmen saat ini. Dalam hal pendirian badan hukum, baik itu PT, yayasan, dan perkumpulan, pada saat pendirian harus kita lampirkan BO-nya. Ini yang saya lakukan di Jakarta seperti itu. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian,
jika ada yang ingin mendirikan badan hukum, baik PT, yayasan, perkumpulan, kita harus melampirkan BO yang pertama. Yang kedua, SPT tahunan, jangan sampai dilupakan. Ini juga akan berpengaruh nanti ketika kita akan melakukan perubahan anggaran dasar. Ya, laporan SPT tahunan. Mungkin itu Iya. notes dari saya untuk rekan-rekan notaris seluruh Indonesia. Gitu. Oke, Bapak. Ya. Masih ada waktu kan, Pak? Masih ada beberapa pertanyaan. Berapa Ya. waktu lagi saya untuk membawa materi ini? Kata Bapak sepuasnya ya, Pak. Ini berarti Tapi masih ada Mas Hendra, nanti nggak ada kesempatan nanti. Oh, ada, Pak. Ini ada pertanyaan dari Bu Hana, Pak. Pak Indra, apabila perkumpulan... Oh, sebentar. Ini sudah tadi ya. Sebentar. Ini dari Ibu Yudit Nitriasari. Tapi sebentar, Pak. Ada resen juga dari Ibu Mayang Parahasti. Ini yang resen juga. Baik, silakan Mayang dibuka dulu mute-nya. Baik. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Mohon maaf, soalnya lagi sambil nyetir, Pak. Saya ada pertanyaan begini, Pak. Ada sebuah perkumpulan, dia hanya memiliki akte pendirian saja. Tidak didasarkan di SK Kemenkumhamnya, tidak ada, Pak. Kemudian saya mencoba untuk mengajukan pendirian baru atas perkumpulan tersebut. Tapi ternyata ada nama yang sudah sama, sehingga namanya tidak di ACC gitu ya Pak ya sama Kemenkumham. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang, berarti apakah perkumpulan yang ada tersebut mengadakan rapat umum anggota terlebih dahulu untuk mengubah namanya, atau langsung bisa pembuatan akte pendirian baru ya Pak kalau dia berubah nama ya Pak? Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Mayang, ini sahabat saya dari Notaris Cirebon ya. Terkait masalah nama badan hukum. Ya, baik itu PT, yayasan atau perkumpulan. Satu tips untuk rekan-rekan sekalian, untuk amannya supaya nama tidak tertolak, yaitu memasukkan nama kota atau kabupaten atau kecamatan dari badan hukum tersebut. Ya, ini tips dari saya supaya nama itu tidak tertolak. Jika kasusnya Bu Mayang tadi, ada perkumpulan yang sudah berdiri tapi belum mendapatkan SK, maka di dalam aturan Undang-Undang Perkumpulan atau Ormas, itu harus membuat pendirian perkumpulan baru. Di dalam hal perubahan nama yang tertolak tadi, ini harus disampaikan kepada para pendiri. Belum ada anggota di sini karena masih baru berdiri. Tidak diserahkan kepada rapat umum anggota, tetapi diserahkan kepada pendiri perkumpulan tersebut untuk merubah namanya. Tapi kita sebagai notaris bisa menyarankan supaya nama ini tidak tertolak, yaitu dengan memasukkan nama minimal kecamatan di akhir namanya. Demikian, Bu Mayang. Namanya ditolak karena sudah ada yang sama, Pak, katanya, Pak. Iya, makanya masukkan nama kecamatan. Kecamatan ya, Pak. Baik, Pak. Iya, itu solusinya. Ya. Siap, Pak. Makanya untuk selanjutnya nanti nama-nama yang mau diakses itu, notaris-notaris, rekan-rekan sekalian, gunakan nama kecamatan di belakangnya supaya tidak sampai sama. Demikian. Baik. Untuk pertanyaan di chat dari Ibu Yudit Nitriasari, LPKSM atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebaiknya bentuknya perkumpulan atau yayasan ya Pak? Berapa lama aturannya dalam proses di AHU? Untuk lembaga konsumen ya? Ini ya, swadaya masyarakat. Ya. Lembaga swadaya masyarakat bentuknya adalah perkumpulan yang cocok. Karena dia akan memiliki anggota, baik itu anggota di dalam wilayah satu kecamatan ataupun kabupaten. Ya, bentuknya adalah perkumpulan. Baik. Karena yayasan tidak mungkin, yayasan tidak punya anggota di dalamnya. Demikian. Oke Pak Indra, ada dari Ibu Ineke mengenai yayasan asing. Apakah untuk pendirian yayasan asing perlu surat rekomendasi dari 9 menteri dan aset awalnya juga sama seperti PMA yaitu 10 miliar Pak? Ya, untuk yayasan asing ada satu pernyataan
ya, pernyataan bahwa dia akan melaksanakan kegiatan yayasan di Indonesia tanpa melanggar aturan hukum yang ada di Indonesia. Tidak perlu rekomendasi dari 9 menteri, tidak. Tetapi pernyataan yang bisa dibuat, nanti diupload ke kementerian, kemudian sesuai dengan PP 63, yaitu kekayaan awalnya adalah 10 miliar rupiah. Itu ada pada sistem, tetapi pada PP nomor 63 itu hanya 100 juta rupiah. Nah, ini yang masih belum disesuaikan antara sistem dengan peraturan. Ya. Jadi kita ikuti saja sistemnya, yaitu 10 miliar rupiah. Cara amannya bagaimana untuk membuktikan 10 miliar rupiah? Yaitu kita buatkan surat pernyataan pemisahan kekayaan. Demikian, Bu Faridah. Iya, baik. Dari Bapak atau Ibu Arta Ulil Amri, izin bertanya Pak, saat mendirikan yayasan, apakah bidang usaha yayasan harus 3 bidang, yaitu sosial, keagamaan, dan kemanusiaan? Atau bisa hanya 1 bidang saja yang dituangkan dalam akta? Mohon penjelasan dan Saran juga saja. untuk pengesahan dari... Oke, saran saja kepada rekan-rekan sekalian. Di dalam pendirian yayasan dan perkumpulan, ini sebaiknya kita masukkan 3 bidang tersebut, yaitu sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Sebenarnya bisa saja 1 bidang bergerak di bidang sosial saja, kemanusiaan saja, atau keagamaan saja, itu bisa. Tetapi saya selalu menyarankan kepada para pendiri yayasan ini, yaitu untuk memasukkan 3 kegiatan tersebut. Mengingat kenapa? Suatu saat nanti yayasan atau perkumpulan ini akan berkembang menjadi besar, ya, di mana kegiatannya berbeda dengan kegiatan yang awal saat pendirian. Maka tidak perlu lagi melakukan perubahan anggaran dasar yayasan atau perkumpulan. Jika kita sudah memasukkan 3 bidang tersebut. Baik. Demikian. Ya. Kemudian untuk penjelasan pengesahannya dari Menkumham, bagaimana Pak maksudnya ini? Nah, kalau untuk pengesahan tetap pada umumnya ya, yayasan, pendirian yayasan pada umumnya, itu nanti kita bisa akses ya, sama seperti halnya pendirian yayasan pada umumnya, tidak ada perbedaan di dalamnya. Demikian, Mbak. Oke, baik. Dari Ibu Putri, pagi Pak, mohon izin. Ada perubahan anggaran dasar yayasan yang telah saya buat dan telah mendapatkan pengesahan dari AHU. Namun pada saat yayasan tersebut mengajukan ke kantor pajak, katanya pengesahannya tidak valid. Mohon petunjuknya Pak, bagaimana? Ya, terkait masalah kantor pajak ini kan tidak tahu terkait masalah hukum kenotariatan ya. Nah, sebaiknya kita bisa menginformasikan kepada KPP. Ingat kewenangan kita di dalam pasal 15 ayat 1 huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa kita bisa mengedukasi ya pada pihak ketiga terkait masalah akte yang kita buat. Ya, tentunya dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28, yaitu terkait masalah Undang-Undang Yayasan. Demikian, Ibu. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Dona, berarti kalau lapor BO bisa dari GoAML atau bisa akses ke badan hukumnya? Akses ke badan hukumnya. Jadi untuk lapor BO kita minta akses dari para organ ya, dari organ badan hukum tersebut. Baru kita bisa bantu. Oke. Demikian. Baik, dari Ibu Mariana, mohon izin bertanya, ada satu aset yang diatasnamakan ke salah satu pengurus yayasan. Saat ini mau dibalik nama ke yayasan, Pak. Terus, yayasan yang sudah ada surat dari Kemenak yang menyatakan bebas BPHTB dan PNBP untuk balik nama. Tetapi saat ini, berdasarkan hasil penelitian instansi Bapenda, yayasan ini suka meminjamkan tempat untuk acara ibadah dan dianggap menyewa tempat, sehingga surat dari Kemenak dianggap tidak bisa diterima dan yayasan ini diminta untuk tetap membayar BPHTB hibahnya. Bagaimana solusinya, Pak? Sementara yayasan menganggap tidak berprofit. Mohon masukan. Iya, saya kembali lagi kepada Undang-Undang Yayasan. Undang-Undang Yayasan ini adalah yayasan yang filosofinya adalah tidak mengandung profit. Tetapi di dalam Undang-Undang Yayasan pun sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yayasan bahwa yayasan ini boleh mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang diusahakan.
keuntungan untuk kepentingan yayasan. Di antaranya yaitu dengan menjual ataupun menyewakan, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali kepada aturan hukum daripada yayasan tersebut. Lihat ketentuan di dalam di dalam PP 38 tahun 63 bahwa badan hukum yang ada di Indonesia ini boleh memiliki hak milik ya jika ada rekomendasi dari Kementerian Agama maupun Kementerian Sosial. Ya. Nah, jika ada surat dari Kementerian Agama yang menyatakan bebas BPATP dan PNBP untuk balik nama, kembali lagi ketentuan di dalam PP 38 tahun 63 bahwa memang dia benar-benar berkegiatan di bidang keagamaan. Ya. Jika ada penelitian dari instansi yang lain, misalkan Bapenda, ya, dan untuk yang lain, maka ini harus dikomunikasikan. Komunikasi yang dibangun antara notaris, yayasan, dan juga Bapenda. Ya. Baik. Jika ada yang ingin mengalihkan aset yayasan dari perorangan kepada yayasan, maka saya selalu menyarankan kepada rekan-rekan notaris yang akan membuat pengalihan asetnya. Lihat ketentuan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Apakah aset perorangan ini merupakan harta gonogini dari perkawinan ataukah harta bawaan? Ya, jika harta gonogini, maka harus dengan persetujuan dari pasangan kawan kawinnya untuk diatasnamakan yayasan. Ya, pernah ada kejadian nih Bapak Ibu sekalian, saya bercerita, aset yayasan ini diatasnamakan perorangan dari pengawas. Kemudian pengawas itu meninggal dunia dan jatuh kepada siapa? Ahli waris. Nah, ahli waris ini tidak setuju bahwa ini akan diberikan kepada yayasan. Nah, maka ini akan menjadi permasalahan besar. Timbullah gugatan di dalamnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, notaris PPAT seluruh Indonesia, saya sarankan jangan memproses balik nama aset badan hukum ke atas nama pribadi. Ya, saya ulangi, jangan pernah memproses peralihan hak badan hukum ke atas nama pribadi. Karena resikonya akan terjadi seperti itu. Jika aset badan hukum, maka harus diatasnamakan badan hukum tersebut. Kita kembali lagi kepada PP 38 tadi. Aset perorangan tadi berupa hak milik. Jika mau diatasnamakan yayasan, maka harus ada rekomendasi dari Kementerian Agama maupun Kementerian Sosial. Ya, sehingga dia bisa menjadi pemilik dari aset tersebut dengan alas hak, yaitu hak milik. Jika dia tidak mendapatkan rekomendasi, maka demi hukum perorangan ini harus melepas kepada negara. Kemudian yayasan memohon aset tersebut dengan alas hak HGB. Jelas ya di sini ya? Demikian Ibu. Baik, baik Pak. Kemudian untuk selanjutnya, ini nanti sampai jam 10.30 nih Pak Indra. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab, apakah bisa diakomodir nanti di grup? Begitu Pak Indra? Boleh, yang belum terjawab nanti tolong admin bantu, sampaikan pertanyaan-pertanyaan apa saja nanti akan saya jawab di dalam grup. Baik, ini saya lanjut ya Pak, dari Ibu Igrit Margaret. Kalau yayasan baru mau berdiri dan belum bisa membuat surat keterangan domisili kelurahan dan notaris membuat aktenya pendirian, meminta apa Pak sebagai dasar? Dan apakah domisili kelurahan tersebut wajib? Maksudnya mungkin begini, ya. Wajib, tapi bisa nggak diberikan nanti setelah membuat gitu Pak, membuat akta? Oh, tidak bisa. Jadi syarat pendirian yayasan, ini ada salah satunya adalah keterangan domisili dari kelurahan yang nanti akan diupload ke AHU. Ya, ini untuk di daerah perlu dengan surat keterangan domisili. Tapi di Jakarta, ya, di Jakarta tidak perlu lagi keterangan domisili tersebut. Tetapi untuk di daerah wajib ada. Pernah ada kejadian nih, Bu Faridah. Ya. Ketika saya menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu, surat keterangan domisili itu ternyata palsu. Ya, dipalsukan oleh para pendiri. Akibatnya ada
yayasan lain yang mengaku bahwa itu sudah milik yayasan si A. Nah, maka di sini notaris tidak bertanggung jawab terhadap surat keterangan domisili yang palsu tersebut. Tapi hukumnya wajib ada sebelum akta pendirian itu dibuat. Oke. Boleh saya menanyakan sesuatu, Pak? Hubungannya Silakan. sama. Ketika kelurahan meminta, kita minta ke kelurahan, dasarnya apa, Pak, kalau akte itu belum ada? Mungkin selama ini ada sedikit miss ya, Pak. Jadi dengan membuat akte baru bisa dibuatkan keterangan domisili. Atau keterangan domisili dulu baru akte. Nah, ini ada di situ. Ya, jadi begini, Bapak Ibu sekalian. Di dalam syarat pendirian yayasan yaitu diantaranya keterangan domisili yang wajib ada. Maka sebelum membuat akte, keterangan domisili itu wajib ada. Bukan kita yang mengurus keterangan domisili, tapi para pendiri. Jadi kita minta kepada para pendiri untuk keterangan domisili. Jika ada kejadian bahwa pendiri itu mengatakan, tidak bisa Pak, ini kelurahan minta akte pendiriannya. Ya kita katakan saja bahwa syarat pendirian yayasan ini harus ada keterangan domisili terlebih dahulu. Oke. Ya, dan kalau misalkan kita mau memberikan, ya udah kita berikan saja cover note sementara sebelum pendirian, gitu ya. Cover note ya Pak. Ya. Pun berlaku bagi PT atau badan hukum yang lain ya Pak ya? Sama ya, sama saja, sama saja. Baik. Sama. Kami lanjutkan Pak, dari Bapak Fadli Pradana. Pak Indra izin bertanya, nyuwun contoh perubahan perkumpulan. Yang kedua, anggota di sini yang tercantum di akta perkumpulan saja atau bagaimana? Anggota yang maksudnya mungkin gini ya Pak. Yang kedua pertanyaan, anggota yang tercantum di dalam perkumpulan saja atau bagaimana? Ya. Bagaimana? Nanti coba saya akan share perubahan perkumpulan di dalam grup. Ya. Kalau untuk anggota perkumpulan itu tidak dimasukkan di dalam anggaran dasar. Karena nanti tentunya pasti jumlah anggotanya akan banyak. Tetapi anggota perkumpulan itu dimasukkan di dalam anggaran rumah tangga. Ya. Begitu, Bu Farida. Ya, baik Pak. Kemudian dari Ibu Maisaro, untuk akte penegasan PT perorangan tadi Pak yang disampaikan Bapak, didaftarin ke Kemenkumham tidak Pak? Tidak perlu. Tidak perlu Ibu. Tidak perlu. Ya. Kemudian dari Ibu Safrida Mani, kalau yayasan yang bergerak di bidang jasa penyediaan babysitter, izin-izin apa yang diperlukan Pak? Ya, terkait masalah izin-izin nanti biar Mas Hendra yang menjelaskan terkait masalah KPLI ya. Iya, KPLI, baik. Ya. Dari Ibu Igrit Margaret lagi Pak. Pertanyaan selanjutnya, selain pembina, pengurus, dan pengawas, apakah pendiri yayasan bisa dicantumkan hanya status anggota tanpa masuk ke 3 struktur tersebut? Karena selain 5 orang yang mengisi jabatan di atas, ada tambahan 3 orang yang hanya mau dimasukkan sebagai pendiri dan anggota. Terima kasih banyak. Ingat Bapak Ibu sekalian, yayasan tidak memiliki anggota. Pendiri di sini bisa terafiliasi dengan pembina, pengurus, dan pengawas. Sehingga bisa saya katakan di sini bahwa jika pendiri menginginkan anggota, maka jangan dikatakan dia sebagai anggota, tetapi terafiliasi sebagai jabatan pembina, pengurus, dan pengawas. Demikian. Ya, ada yang raise Pak Indra dari Bapak Ferry Indra Bukhari. Mari silakan Pak. Mohon dibuka untuk mute-nya dulu, Pak. Pak Ferry. Ya. Silakan. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini tentang CV yang berubah jadi PT, Pak. Ini beberapa aset dari berupa tanah itu atas nama pribadi, kemudian ada kendala mengenai masalah perpajakannya karena ada dari yang akan merubah dari CPKPT itu katanya ada kendala mengenai perpajakannya. Bagaimana kita untuk mengatasi hal ini Pak agar tidak ada kendala dalam perubahan dari badan usaha ke PT gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Indra atas pertanyaan dari Bapak Ferry? Halo?
Pak Indra? Oh, Pak Indra mungkin sedang ada gangguan sistem. Mohon bersabar Bapak Ibu para peserta Zoom. Mungkin saya sedikit akan menyampaikan tadi yang benar-benar masukan yang bagus ya buat kita semuanya terkait pemblokiran yayasan perkumpulan yang belum melapor BO tadi. Ternyata kita bisa meminta akses data badan hukum untuk dilaporkan ke Go AML ya. Dan untuk amannya, jangan lupa kita sebagai notaris PPAT untuk membuat komitmen, baik itu PT, yayasan, ataupun badan hukum yang lain pada saat pendirian harus dilampirkan BO dan juga SPT tahunan. Kenapa? Oh, ini sudah muncul. Pak Indra, tadi ada pertanyaan dari Pak Ferry. Monggo silakan Bapak. Halo, Pak Indra? Pak Indra masih Halo? di mute. Iya, Iya, halo. Ya, iya Pak ini Indra. saya di hold ini sama host ini, ya. Oh, Masya Allah. Mohon maaf ya Pak, makanya nggak muncul-muncul. Oke, terkait masalah pajak ya tadi ya Mbak Ferry ya. Iya. Nah, kita sebagai notaris juga dimungkinkan sebagai pemungut pajak di sini. Nah, maka kita bisa menyarankan kepada badan hukum apapun ini wajib melaporkan SPT tahunan. Ya. Jika ingin melakukan perubahan anggaran dasar ini tidak akan disetujui sebelum SPT tahunan ini dilaporkan. Maka kita bisa menyusul sebenarnya menyarankan kepada kepada klien kita untuk segera melaporkan SPT tahunan supaya tetap bisa dilanjutkan perubahan anggaran dasarnya. Mungkin begitu maksudnya Pak Bukhari? Maaf tadi saya tidak. Bagaimana Pak Bukhari, Pak Ferry? Apakah sudah kan terjawab? CV-nya kan mungkin udah besar gitu kan, jadi mungkin penjualannya itu kan berkaitan dengan pajak atau mungkin juga hal-hal lainnya kan cabang-cabangnya udah banyak. Untuk CV-nya ini mau berubah jadi PT, jadi ada kendala dalam perpajakannya Pak. Apakah mungkin penjualannya juga mungkin nanti ada mungkin jaminan-jaminan di banknya itu kan harus diselesaikan Pak ya. Kalau ada utang bank. Iya. Jadi memang seperti itu. Harus lapor pajak SPT tahunan. Ya, kalau belum lapor segera lapor. Demikian, Pak Ferry. Iya. Terima kasih Pak Ferry sudah terjawab. Iya. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya saya buka kepada yang resen, Bapak Hendy Prasetyo. Monggo Pak Hendy bisa di-mute, dibuka dulu. Iya. Mute-nya dibuka dulu Pak Hendy. Iya. Mari silakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sejahtera untuk kita semua. Saya mau tanya ini kaitannya dengan perkumpulan. Nah, perkumpulan itu kan didirikan oleh beberapa orang. Nah, apakah di dalam para pendiri itu bisa menjadi salah satu anggota dalam rapat anggota, yang mana rapat anggota itu kan termasuk salah satu organ dari perkumpulan, begitu. Dan itu kewenangannya di mana aja. Begitu, Pak. Ya. Saya jelaskan ya terkait masalah pendiri. Pendiri baik itu yayasan maupun perkumpulan bermaksud mendirikan badan hukum, maka dia setelah mendirikan badan hukum tugasnya sudah selesai. Ya. Tetapi jika pendiri perkumpulan ini ingin terafiliasi sebagai anggota di dalam perkumpulan, maka diperbolehkan. Jadi dia setelah mendirikan badan hukum perkumpulan, dia masuk sebagai anggota di dalam perkumpulan. Yang mana kewenangan tertinggi adalah rapat umum anggota. Itu diperbolehkan. Jadi tidak ada masalah di sini, Bapak ya. Ini bisa langsung ketika pendiri ini sebagai anggota, maka pertanyaan kedua, apakah anggota perkumpulan ini termasuk sebagai pengurus dan pengawas? Ini juga diperbolehkan. Karena pengurus dan pengawas ini dia juga sebagai anggota perkumpulan.
Demikian mungkin jawaban saya. Oke, Pak Indi, apakah sudah mewakili jawaban Bapak Indra? Ya, terima kasih. Ya. Salam dari Klaten. Oh iya, ini banyak notaris Klaten ya di sini ya? Iya, Pak. Klaten lagi semangat ini. Iya. Baik. Harusnya offline nih saya ke Klaten ini. Nggak tahu nanti kapan Bu Farida nanti. Iya, sebentar, Pak. offline gitu ya. Pasti nanti ya, Pak. Tunggu tanggal mainnya. Begitu, Iya, Pak baik. Indra. Pak, ini tadi melanjutkan yang tentang domisili tadi, Bapak. Ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu peserta, Bapak Ibu peserta. Apakah apabila belum ada surat keterangan domisili dari kelurahan, bolehkah menggunakan surat pernyataan domisili dari pendiri, Pak? Ini saya juga pernah melakukan itu, Pak. Mohon maaf. Ya. Begini, terkait masalah domisili yayasan maupun perkumpulan maupun badan hukum, pernyataan domisili yang dikeluarkan oleh pendiri ini sebaiknya wajib diketahui oleh kepala kelurahan setempat. Ya, tetapi jika tidak diketahui oleh kepala kelurahan setempat, ketika terjadi permasalahan nantinya, bukanlah tanggung jawab kita sebagai notaris. Karena domisili yayasan maupun perkumpulan ini nanti akan muncul di dalam akte. Ya. Jika hanya pernyataan dari pendiri saja, maka cantumkan di dalam aktenya bahwa domisili ini berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh pendiri tertanggal sekian. Ya. Demikian Bu Farida. Oke. Wah, ini ilmu baru ini, Pak. Berarti Iya. selama ini masih pada miss juga ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ini notes dari saya terkait masalah pendirian perkumpulan yayasan. Jangan copy paste. Ya, saya ulangi lagi, jangan copy paste. Sesuaikan dengan keinginan para penghadap. Karena kita sebagai notaris ini mengkonstantir kepentingan para penghadap. Demikian Bu Farida, notes dari saya. Iya. Ini satu lagi Pak, pertanyaan dari Bu Linda Hindriani. Selamat pagi Pak, izin bertanya. Sesuai dengan informasi dari Bapak Indra, bahwa PT Yayasan dan CP diwajibkan memiliki pemilik manfaat. Tetapi waktu mengonlinekan pemilik manfaat tidak bisa. Dan error servernya AHU atau bagaimana? Sehingga bagaimana cara mendaftar BO ini Pak, kalau error saat itu Pak? Karena ada ini ya Pak, ada waktunya nggak sih Pak, BO ini harus didaftarkan Pak? Ada batas waktu nggak? Ini saya usul kepada admin nanti. Kita laksanakan seminar terkait masalah PMPJ. Baik notaris, QAML, maupun pemilik manfaat badan hukum yang lain. Ya. Biasanya saya sedikit saja berikan kunci, karena ini terhubung dengan sistem, dan tidak ada batas waktunya, kapan saja kita bisa melaporkan terkait masalah pemilik manfaat, ya. Maka segera kita laporkan pemilik manfaat ini. Nantinya, walaupun tidak bisa, tetap harus kita terus berusaha untuk melaporkan pemilik manfaat ini. Bisa jadi terjadi error sistem, karena semuanya berhubungan dengan online. Ya, nanti suatu saat kita laksanakan seminar tentang PMPJ, supaya teman-teman rekan-rekan sekalian bisa memahami terkait masalah ini. Demikian, Bu Farida. Iya Pak. Bapak, ini sudah waktunya 10.32. Tapi masih banyak banget pertanyaannya justru pada saat-saat terakhir ini, saat-saat yang semuanya ingin memberikan satu pertanyaan ke Pak Indra. Tapi mohon maaf karena waktu yang disediakan kepada pemateri Bapak Indra Iswara sudah last minute. Jadi pertanyaan yang belum terjawab nanti akan diakomodir oleh admin. Dan nanti akan dijawab oleh Bapak Indra Iswara yang baik hati ini secara tuntas gitu ya Pak ya. Kemudian satu Pak, terima kasih banget atas semua yang sudah diberikan, pertanyaan yang sudah terjawab dan sangat memuaskan. Kalau belum puas nanti bisa japri juga bisa nih. Satu statement closing aja Pak, closing statement buat kami Pak, semuanya para peserta Zoom seminar. Saat ini saya lagi ada di Manado, Bapak Ibu sekalian. Kemarin mengisi acara di Pengwil Sulawesi Utara terkait masalah perlindungan jabatan notaris terhadap akta yang kita buat. Walaupun di sini PT Perorangan ini tidak memerlukan akte notaris, tapi di saat dia akan melakukan penegasan ataupun dia akan melakukan perubahan anggaran dasar PT Perorangan ataupun melakukan
peningkatan dari PT perorangan menjadi PT umum atau PT biasa, maka harus kita terapkan prinsip kehati-hatian bagi notaris. Pesan saya kepada rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan acara hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Penerapan prinsip kehati-hatian tetap kita jaga. Ingat Bapak Ibu sekalian, marwah jabatan notaris ini sangat terhormat, maka jangan dinodai. Itu saja pesan saya, semoga berkenan bagi rekan-rekan sekalian. Amin, amin bisa Pak, insya Allah. Terima kasih Pak Indra Iswara atas waktu sama-sama. dan kesempatannya yang luar biasa memberikan pemahaman bagi kami semua dan juga ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu yang benar real di lapangan yang mungkin sangat harus kita terapkan juga ketika kita membuat akta, kemudian menghadapi klien dan juga banyak-banyak ilmu-ilmu yang lain yang kita dapat pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi amal jariah Pak Indra Iswara, dilancarkan semua rezekinya dan sukses selalu Pak Indra. Terima kasih. Saya pamit ya Ibu Bapak sekalian, nanti saya serahkan ke materi berikutnya ke Mas Hendra. Saya izin off dan izin keluar dari materi ini. Mohon maaf karena saya masih ada kepentingan lagi. Pertanyaan yang belum terakomodir nanti bisa disampaikan oleh admin kepada saya, nanti biar saya jawab dan diteruskan kepada grup Notaris Academy sehingga yang tidak ikutan di acara pada hari ini bisa mendapatkan manfaatnya juga. Demikian ya, saya mohon izin keluar. Iya, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum Ya, sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.